Yeay, selamat malam. Kembali lagi sama Pigeon Pop Stay Alive. Ada Meda. Hai Meda, apa kabar? Kamu udah tahu ya hari ini bakal live sama Monita ya. Monita juga udah join. So today uh, kita akan hearing session tentang album di balik jendela, dari balik jendela punyanya Monita. Hey, dia Monita juga udah ini nih, view join. Bentar. Hey, Hai Edward, apa kabar? hey Mon, apa kabar? Bertambah tua, kabar Bertambah tua dan tahun lalu older and ber, wiser. berstatus ya, Berstatus tentu saja. istri. Yoi. Apa kabar kamu di sana? Baik, Everything's good? Semua semuanya baik? baik. Baik. Di Semua sana sehat? sehat semua. Sehat. Sehat. Kita terakhir ketemu tahun lalu cuman sekelebat doang ya. Iya, di mana tuh ya ketemunya juga ya? Di hotel. Lupa. Waktu lagi Kota apa ya? naik bis. Oh, Kamu tur bis iya, sama tur. Gerald. Iya ya, tur sama Gerald sama Aga ya. Iya, Betul. gitu. So, gimana kamu keseharian selama kita dipaksa untuk karantina? Semakin jago ngepel dan nyapu. Apa ya, keseharian karena udah masuk 4 bulan juga udah mulai mikir sih setelah ini apa yang bisa dikerjain dengan segala keterbatasan atau regulasi yang ada, apa yang masih bisa tetap dikerjain gitu. Sebelum memang udah kayak misalnya semuanya kan sekarang virtual kan, semua cara musik gitu. Jadi lagi mikirin aja sih, albumnya kan keluar di tengah-tengah pandemi tuh kemarin 13 Maret. Awalnya bener-bener nggak ada pergerakan mesti ngapain, makanya sempat bikin IG live sendiri. Aku sempat nonton waktu itu. Iya, Kamu undang bikin teman-teman sesuatu. ikut album supaya teman-teman juga bisa tahu siapa aja yang terlibat. Gitu sih, dengan cara-cara seperti itu ya, mikirin dengan segala keterbatasan yang ada, apa yang bisa kita bikin supaya albumnya tetap bisa didengerin sama teman-teman, supaya berita tentang albumnya tetap kedengeran gitu. Nah sekarang udah mulai bikin plan, apa ya, berandai-andai lah, kalau seandainya keadaan yang baik kita mesti bikin apa gitu deh. Kayaknya udah mulai mengikuti aja sih perkembangan yang ada sambil terus mikirin kita mesti bikin apa gitu. Ya, kita fit in sama keadaannya juga ya. Iya benar. Kita yang mungkin apa yang kamu kerjakan sama apa yang aku kerjakan kan juga irisannya banyak tuh. Jadi mungkin satu dan lain hal juga, mungkin Stay Alive juga aku bikin kayak gini kan sebetulnya kan juga hanya untuk istilahnya itu sebetulnya bukan untuk eksistensi sih, tapi sebetulnya untuk menyapa teman-teman yang memang kita kan kadang ya, kita dari 2017 pada waktu berapa tahun yang lalu kita kenal, kita tiap tahun ketemu gitu kan. Terus kemarin juga kita juga masih ketemu gitu kan. At least paling enggak kita tetap masih bisa bertatap muka sih, sebetulnya itu aja. Kita kayak say hi aja ke teman-teman yang memang selama ini
kemungkinan kita masih bisa ketemu. Aku bisa ke Jakarta, kamu bisa ke Surabaya buat ketemu. Sekarang malah kemungkinannya tahun ini juga susah buat kita berjumpa kan. Jadi Iya, ya kita teman-teman, aku sama teman-teman di Surabaya menyapa menyapa kalian melalui, ya kita bikinin program ini aja buat seru-seruan gitu. iya, ya. Oke, oke, oke. Tapi nggak apa-apa. Thank Tapi God for bisa technology. kenapa? Thank God for technology. Karena teknologi, maksudnya walaupun dalam keadaan kayak gini, kita tetap bisa, Oh iya, kan, bisa thank God komunikasi, to bisa internet. bisa ngasih denger lagu kita, gitu-gitu lah pokoknya. Iya, tapi biasanya kamu bikin hearing session sendiri kalau misalkan pas lagi munculin album, keluarin album. Iya, biasanya kalau ngeluarin album kan kemarin sih sempet sih waktu albumnya keluar kita udah sempet bikin apa media gathering gitu. Jadi mainin langsung lagu-lagu di albumnya yang nonton teman-teman media. Tapi terus setelah itu langsung keluar kabar itulah apa namanya ditutup gitu kan nggak boleh ada kegiatan. Oh, berarti masih sempat sempat offline, sempat bikin offline. Sempet bikin acara gathering tapi gathering kecil cuma sama media doang, beberapa radio di Jakarta yang Iya, diundang. iya, 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 iya. Terus udah setelah itu tadinya emang ada plan buat apa sih kayak showcase konser intimate konser gitu kan, malah sebenarnya ada plan tour Tour. ke beberapa kota, terus tour keluar juga, cuma memang udah jalannya ya anggaplah ini perlindungan Iya. lah. Kalau misalnya kita udah berangkat tour terus kita stuck di negara lain atau di kota lain nggak bisa pulang ke Iya. Jakarta, repot banget. Aduh, nggak bisa balik malah repot banget kan. Iya, Iya. iya, 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 iya. Aku juga sempat itu tuh kemarin, sempat kita di Beach and Bob sempat bikin 2 kali showcase, bantuin teman-teman showcase. Terus kita rencana mau bikin showcase sendiri itu di akhir Maret bareng teman-teman di Adams, tapi Jakarta udah PSBB duluan. Oh gitu. Surabaya itu masih telat, Mon. Surabaya telat. Oh, oke, oke, oke. Jadi Jakarta udah PSBB duluan, jadi ya udah teman-teman dari Adams juga bilang kayaknya nggak mungkin deh kalau kita berangkat tour kayak gitu. Ya udah, kita pending dulu, cuman nggak tahu sampai kapan. Iya, nggak tahu Gitu. sampai kapan. Cuma Ini ya di tengah-tengah ketidakpastian ini nggak apa-apa. Kita iya, mesti tetap bikin terus supaya semangat terus lah. Kalau misalnya kebawa sama ketidakpastian ini, nanti kita malah jadi nggak semangat dan malah nggak bikin apa-apa. iya, daripada dipikirin ya kita mikirin sebetulnya buat jaga kesehatan, terus ngikutin protokol-protokol yang dibilang sama pemerintah sih kita ngikutin, tapi daripada kita nggak ngapa-ngapain mending dirayain aja sih. Dengan cara apapun yang masih Dengan aman cara gitu. kayak gini sekarang kita Iya, dengar dengan album. cara ya apapun pokoknya aman dengan memanfaatkan teknologi. Begitu. Banyak yang ngucapin happy birthday ke kamu, Mon. Terima kasih, ada Alfian, terus ada Bayu Risa join. Tadi Ada, istriku juga join kayaknya sama anakku. oh ya, Heeh. aduh, ada siapa lagi nih? Terima kasih semuanya buat ucapan dan doa ulang tahunnya. Doa yang sama buat kalian juga. Sehat-sehat semuanya. Hai, oke. Nah, aku karena kita hari ini itu sebetulnya sedikit lebih serius. Karena biasanya Vincent Bob itu obrolannya aduh ngalor ngidul. Kayak kemarin obrolannya udah kayak 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 video call tapi ditonton sama orang gitu. Tapi karena sekarang ini Bonita case-nya kita mau bikin hearing session karena bertepatan sama albumnya dia yang keluar, dilahirkan oleh Monita di saat pandemi ini. Tapi sebetulnya album ini tuh emang udah kerjaan dari sebelum kan? Udah ngerjain dari 2018. Single pertamanya juga keluar rilisnya udah tahun 2018 yang judulnya Saat Yang Abadi. Terus albumnya rilis 13 Maret 2020. 13 Maret 2020. Jadi sebetulnya ya waktunya cukup standar ya untuk pengerjaan sebuah album ya. Setahun lebih dikit. Nah, oke lah. Terus habis itu udah terbilang cukup rajin sih menurutku. Kadang-kadang ada teman-teman yang bikin
2 tahun, 3 tahun gitu, Hmm. 1 tahun. Tapi sebenarnya kalau diukur dari album yang sebelumnya cukup lama, 5 Itu tahun. lama, emang Iya. 2015 kan? Iya, dan The Leon tuh 2015. 2015 ya. Itu 2015 dan Delian itu juga pas aku ngajakin kamu ke Surabaya waktu itu. Iya. Terus Iya. keluar lagi, eh, kamu ngerjain lagi itu pas 2018 kita ketemu di FMF waktu itu. Oh ya cukup lama sih, cukup Iya. lama, Iya, iya. cukup lama. Ya 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 ya. Ya. Kenapa cukup lama? Cukup lama karena prosesnya sih. Ada 2015, jadi kan Dandelion perjalanannya cukup panjang tuh setelah albumnya rilis, terus bikin konser, terus abis itu banyak keluar tur keluar kota, bawain albumnya kemana-mana. Terus sekitar 2015, 16, 17 lah, sekitar 2017 aku udah mulai plan lagi untuk mulai mikirin album yang ketiga dari Balik Jendela ini. Tapi di tengah-tengah antara 5 tahun itu sebenarnya ada beberapa project juga yang aku lakukan. Aku kolaborasi sama The Overtunes, terus bikin kolaborasi sama Aga sama Gerald juga, soundtrack film. Terus lagunya Gerald juga yang kita sempet tur bertiga juga kan. Iya. Gitu. Terus ada juga aku ngerjain lagu bareng Sandi Sondoro gitu kan. Dan beberapa soundtrack film, sampai akhirnya single pertama untuk album ini keluar 2008, Sesaat Yang Abadi, yang habis itu dipakai juga buat soundtrack film Mantan-Manten kalau nggak salah gitu. Nah dari situlah, dari 2018 itulah mulai fokus ngerjain untuk dari album Jendela gitu. Jadi memang prosesnya sih yang nggak bisa di skip gitu. Terus di tengah-tengah perjalanan itu juga aku ketemu sama label yang akhirnya ngerilis album dari Balik Jendela ini kan, Trans Music. Sebelum-sebelumnya kan aku independen di The Majors juga. Nah di kali ini aku memberanikan diri untuk bekerja sama dengan label, buka banyak kesempatan sama buka wawasan juga, karena aku belum pernah nyobain dipegang label. Nah label ini sangat suportif sama karya-karyaku, Trans Music, jadi aku bersedia jalan bareng mereka dan berharap ya semoga ada cerita baru lagi, perjalanan baru lagi di album ini. Emang ternyata dirimu juga buat doing something juga learning by doing juga ya. Kenapa? Kayak learning by doing juga ya. Iya dong. Coba ini, coba itu. Coba ini, bener-bener semuanya sih aku senang sih nyobain ini sama itu, maksudnya jadi paling nggak tahu kan apa yang works, apa yang enggak. Nah, ya. Jadi tahu bedanya juga. Iya, apa yang kalaupun ternyata itu, maksudnya kalau dalam mencoba learning by doing nggak ada istilah salah kan, karena Salah nggak ada. oh ini as long as kita keep thinking about the positifnya aja sih menurutku. Iya. Kalaupun misalkan nggak work it, tapi pasti ada something yang bisa kita ambil dari situ gitu. Iya. Gitu. Yes. Pemikiran yang cukup sama dengan cara yang kita kerjakan. Oke. Dari Balik Jendela. Ya. Apakah yang terlibat dari Balik Jendela ini masih sama dengan pada waktu kamu bikin Dandelion, atau banyak orang-orang baru? Kalau yang terlibat musisinya kebanyakan memang musisi yang terlibat dan juga musisi yang emang udah bareng sama aku dari tahun 2012. Gerald juga terlibat. Ada Gerald, ada Indra Perkasa, kali ini yang produser albumnya Indra Perkasa. Oh ya? Indra Perkasa Mas juga yang produs. Iya, Indra Perkasa adalah produsernya. Indra Perkasa juga udah beberapa tahun ini seband bareng aku kan. Terus kayak gitu, kebanyakan sih sama sih yang teman-teman band aku. Cuma untuk pembuatan lagunya aku bekerja sama dengan beberapa teman-teman baru. Ada Yosua Gian di single yang kedua, Tapak Hening. Sebenarnya Yosua Gian juga nggak asing buat aku, karena udah beberapa tahun belakangan ini aku juga main bareng sama dia kan. Nah, tapi baru kali ini nih aku kerja sama dia bikin lagu di lagu Tapak Hening. Oke. Sebelumnya cuma teman main aja ya? Sebelumnya ngeband bareng. Oh, ngeband bareng.
udah kenal sih, maksudnya satu gereja bareng, satu komunitas bareng gitu kan. Satu Tapi circle. satu baru kali ini nih kita aku minta dia untuk produce satu lagu si Tapak Hening ini. Terus berikutnya di album ini juga aku pertama kali duet buat project aku sendiri, buat album aku sendiri sama penyanyi cowok Ananda Badudu, nulis lagu bareng juga, terus nulis lagu bareng Theo Resirumte, seorang penulis karya-karyanya banyak banget aku suka. Gitu. Theo juga datang kan di FMF kan, musik dan literasi ya. Iya. Nah, terus di gitu siapa lagi ya? Itu sih yang terlibat di album ini. Ada Windy Setiadi musisinya gitu. Terus di album ini juga apa ya, nggak tahu, aku kayak ngerasa bebas aja pengen nyobain banyak hal di album ini, dan semoga So ini your ekspresi baru dari kamu ya, yang album baru ini benar-benar ekspresi yang benar-benar yang fresh banget dari seorang kamu ya. Semoga sih. Boka yang denger seger denger ya. Kalau aku sih yang kerjain seneng banget gitu, karena bunyinya bener-bener apa yang selama ini pengen aku selami lah. Aku kan tau Indra Perkasa kan lagi belakangan ini lagi sering main modular, synthesizer. Terus waktu aku dengar inspired banget, pengen banget nyobain punya album yang ada elemen elektroniknya gitu. Makanya nyoba lah gitu sama Indra Perkasa, kita banyak diskusi, terus gitu dalam penulisan lagunya juga aku mulai coba memperkaya perbendaharaan kata aku. Wah, aku tuh kangen nonton kamu live sih sebetulnya. Iya ya, aduh aku juga udah kangen banget ngeband, terus tapi ya gimana? Iya, bagaimana? Kadang sering banget curhat-curhatan sama Mbak Adis aku. Iya ya. Iya, Mbak, kamu nggak kangen ya? Kangen, aku kangen begini begitu. Iya. Bikin rencana ini ya. Iya, makanya. Well, kayaknya kalau kita ngomongin terus sih bakal panjang sih, karena aku udah lama nggak ketemu sama kamu, jadi banyak yang bikin tak cerita-ceritain. Tapi karena kita sekarang ini kita janjinya adalah kita hearing session. Jadi kita hearing season album Monita yang lahir di bulan Maret 2020. Ya. Di mana tahun 2020 ini sebetulnya ya aduh, menghela napas aku. Ya kan? Walaupun dan ternyata Monita memberikan sebuah album yang bisa menemani kita melewati 2020 ini nantinya. Semoga bisa membuat 2020 menjadi lebih baik. At least ada yang baik dari 2020. Karena album dari balik jendela. Karena memang berita-berita yang ada, terus habis gitu teman-teman yang ya beberapa ya kemarin juga Pak Sapardi juga baru meninggal kan. Iya. Sedih banget karena Pak Sapardi Djoko Damono adalah salah satu sastrawan Indonesia yang banyak banget menginspirasi tulisan-tulisan aku dari zaman dulu. Kalau bacain cara dia menuturkan lewat kata-kata yang sederhana tapi punya makna yang dalam gitu. Keren banget. Tanpa menggunakan metafora yang berlebihan, tapi dia itu kayak pure, kayak natural gitu. Kayak apa dia omongin tuh kayak ya udah terlontar begitu saja, tapi ternyata bagus banget sih kata-katanya dari dia itu. Dan kita kan FMF terakhir itu juga openingnya by dia. Iya. Kan? Gitu. Terus ya beberapa teman-teman yang lain ya kayak Bung Glenn, terus siapa? Mas Didi Kempot juga akhirnya di tahun 2020 ini ya begitu ceritanya ya Mon ya. Indonesia ya. Iya, banyak seniman Indonesia gitu.
Nggak Oh, apa-apa. Tapi sama kalau itu. kalau katanya Pak Sapardi, abadi. Kita Iya, abadi. betul. Karya-karyanya yang sudah menutup usia, karya-karyanya masih bisa terus jadi warisan kita, bisa kita dengar, kita baca tulisannya. Iya, sama yang terakhir itu yang di Surabaya lagi, yang di Surabaya kemarin itu, mungkin kamu kenal juga yang bikin itu Om Rudi. Iya, benar, Kampung Jawi ya. Heeh. Kan Benar-benar. Iya, Om jadi Rudi juga salah satu yang sangat suportif banget sama iya sih, jazz aku di aku Indonesia, scene jazz di Indonesia. iya. Jadi apa si Om Rudi itu eh, anaknya Om Rudi itu sahabat kita dan sering bantuin bantuin kita. Pokoknya FMF tuh dia kerjain juga gitu. Oh gitu, Gitu. iya. Makanya kita kenal baik sama Om Rudi dan kita sering diundang ke Kampung Jawi juga buat main gitu-gitu. Pokoknya satu circle lah. Dan Iya, baik iya. banget Om Rudi sama kita baik banget. Jadi, terus waktu dengar kabar nggak ada itu kayak aku WhatsAppin si Ica terus kayak aduh Sat aku sedih banget nggak bisa ke sana gitu-gitu. Karena meninggalnya juga karena ya itu juga kan karena virus juga kan. Iya, iya. Jadi nggak bisa. Well, sudah cukup cerita sedihnya. Dan di kita dompas katanya Jopore. Ya apa lu Nick? Minggu depan dia loh, aku Oh ajakin. gitu, minggu depan kan. Iya, minggu depan dia. Pasti nggak hearing session. Udah kalau mani kita udah pasti nggak hearing session. Ngomonginnya udah pasti yang aneh-aneh. Katanya hahaha. Yuk. Yuk, oke. Siap nih, udah siap nih. Oke, album dari Balik Jendela. Lagu pertama itu Pada Waktu. Pada waktu. Itu aku putar tuh sebenarnya di FMF waktu jadi intronya setiap kali aku manggung. Oh ya? Iya, jadi ini intro depannya lagu Sesaat Yang Abadi sebenarnya. Oke. Waktu Sesaat Yang Abadi udah kamu bawain waktu itu di FMF? Udah dong. Udah ya? Udah. Setahuku udah kok. Setahuku udah. Oke. Tapi karena bagaimana pada waktu diputarnya? Karena dia cuma intro doang. Boleh lah ya. Boleh lah. Ya udah. Soalnya langsung lanjut ke Sesaat Yang Abadi. Thank you Kak Gita. Halo Warta Jazz, terima kasih ucapan selamat ulang tahunnya. Lagi nge-researchin album dari Balik Jendela. Sambil soundcheck ya, kalau sambil soundcheck kalau suaranya kurang kencang atau kurang kedengaran. Aku yang muterin. Oh gitu, kirain aku yang muterin. Aku udah siapin speaker nih. Speaker yang sama lagi, Mon. Monggo. Aku yang puterin. Sama untuk yang kali ini. Langsung Sesaat Yang Abadi ya? Pada waktu kan? Iya. Nah, jadi intinya pada waktu itu langsung terusan Sesaat Yang Abadi gitu loh. Iya, makanya kita terusin aja kalau gitu. Boleh. Jadi karena kita bikin sesuatu yang beda kali ini, kita bikin Kita bikin kayak background, Nanti fotoku akan mengecil. Kamu jadi aku bikin kayak gini dari nah. Oke. Siap. Oke. Bentar. Kok mengecil ya? Enggak ya? Di situ aman. Ini yang bentar. Yang sebelahnya langsung aja. Bentar. Yang ini. Kalau lagunya lagi diputerin terus aku ngapain nih? Ya kita lihat-lihatan, Mon. Itu yang enak. Oke. Di situ. Aman. Potong. Bentar ya. Jadi lagu pertama ini Pada Waktu, instrumen aja, ini komposisinya Indra Perkasa. Komposisinya Mbak Indra Perkasa? Iya. Oke. Udah, kita jalan. Yuk, kita lanjutin ya Pada Waktu. Ntar ceritanya habis Sesaat Yang Abadi kalau gitu. Siap. Oke. Siap.
teman-teman bisa menuju digital platform kesayangan kalian dan mendownload lagunya. Oh, bila sesaat itu abadi, izinkan aku di sini sebentar lagi. Menikmati pagi yang menyapa hati, yang telah 1000 tahun lamanya sepi. Menikmati pagi yang menyapa hati, yang telah 1000 tahun lamanya sepi. Yang telah 1000 tahun lamanya sepi. Oh, bila sesaat akan kembali, biarkan aku bernyanyi sekali lagi. So, Ya. ada cerita apa di balik lagu Sesaat yang Abadi? Cerita apa ini musiknya lirik pertama kali dapat lagu ini tuh waktu aku lagi lari pagi. Waktu itu lagi lumayan teratur tidurnya, jadi bangun pagi kita udah bangun jam 5 Teratur udah bangun. tidur. Kenapa?
lumayan teratur tidurnya. Iya, sekarang lagi enggak karena yang pas pandemi kemarin ini kan tidurnya berantakan banget, ntar nggak bisa tidur, ntar tidur. Tapi waktu itu lagi lumayan rapi tidurnya. Jadi jam 5-an udah bangun, setengah enam masih gelap gitu kan, udah keluar rumah. Iya, iya, Nggak iya. tahu bawaannya pengen jalan pagi gitu. Jadi keluar sambil dengar musik, jalan pagi keliling-keliling komplek. Terus tiba-tiba lagi jalan pagi, inget aja sama banyak rangkaian momen yang terjadi beberapa tahun belakangan gitu kan. Makanya ada lirik sebenarnya yang pertama kali aku dapat tuh penggalan lirik di bagian verse-nya, menikmati pagi yang menyapa hati yang 1000 tahun lamanya sepi gitu. Karena si momen lagi jalan pagi itu, nggak tahu kenapa saat pagi itu begitu kayak diputer ulang momen-momen yang terjadi di tahun-tahun belakangan, tiba-tiba ada sesuatu yang terlepaskan gitu loh. Semua hal-hal yang nggak enak, semua cerita-cerita yang nggak enak, tiba-tiba pagi hari itu bisa aku relakan aja gitu. Oke. Sampai terus dari gitu balik pulang ke rumah, tiba-tiba dapat melodinya aku langsung rekam di handphone. Terus nah bagian depannya tuh sebenarnya aku inspired by tulisannya Pak Sabardi Djoko Damono yang Fana adalah waktu. Kalau teman-teman tahu puisinya Pak Fana Sabardi adalah waktu. Yang Fana adalah waktu, memungut detik demi detik dan merangkainya. Gimana ya? Coba aku agak-agak lupa. Detik demi detik dan merangkainya seperti bunga, namun kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan kita abadi gitu. Jadi tema besarnya album Dari Balik Jendela ini kan sebenarnya tentang waktu gitu. Iya. Yang punya waktu kan sebenarnya bukan kita, selama ini kita selalu berkejar-kejaran dengan waktu. Kalau nggak mikirin yang udah lewat, kita selalu mikirin ada apa di depan. Tapi lupa kita mau ngapain juga ke depan. Tapi jadinya nggak menikmati apa yang kita punya sekarang gitu kan. Cuma banyak juga momen-momen yang selalu kita ingat karena momen itu menjadikan siapa kita sekarang gitu. Makanya aku suka banget waktu Pak Sapardi bilang yang fana adalah waktu, kita abadi, karena ada orang-orang yang mungkin udah nggak ada sama kita, cuma perannya masih kita buat sekarang gitu. Nah lagu ini tuh waktu tulis lagu ini juga aku ingat salah satu adik aku yang udah meninggal. Aku punya adik meninggal di umur 4 tahun gitu. Terus aku ingat gimana dia cuma sebentar bersama-sama dengan kita di keluarga, cuma kenangannya sampai sekarang masih kita ingat aja gitu. Jadi aku dedikasikan lagu ini juga untuk adik aku ini. Terus di bagian terakhirnya, bila sesaat takkan kembali, izinkan aku bernyanyi sekali lagi. Itu itu sebagai ungkapan rasa terima kasih aku aja sih. Aku bersyukur banget sama Tuhan dikasih kesempatan untuk nyanyi, dikasih kesempatan untuk berkarya, nulis lagu. Dan kalau aja aku boleh punya momen ini sekali lagi, aku pengen nyanyiin lagi tentang hal-hal baik yang udah dikasih buat aku gitu. Iya. Oke, cukup sangat-sangat mengena banget sih di semua liriknya. Kalau dari yang kamu ceritain semua itu kayak very personal banget, terus benar-benar yang kamu bisa tuangin apa yang kamu rasain benar-benar tertuang banget di lagu ini ya. Mulai dari waktu pas aku tulis gitu, begitu aku lihat, aku baca, ternyata pendek banget sebenarnya liriknya. Nah, lirik-lirik yang pendek seperti ini juga aku dapatkan banyak di tulisannya Pak Sapardi. Dia banyak penggalan-penggalan paragraf yang sedikit tapi menceritakan banyak hal, mengungkapkan banyak hal gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Gitu. Emang jago banget sih Pak Sapardi kalau bikin begituan ya. Udah nggak bisa dipungkiri lagi sih. Wow. Iya. Kalau di kita album lanjut kan, gimana?
Lanjut, lanjut, Nah, lanjut, kalau di lanjut. album Dandelion sebenarnya kan sebelumnya aku banyak sedikit banyak pakai metafora gitu kan, pakai kiasan. Nah, di album ini aku lagi mencoba gaya baru dalam menulis, yaitu dengan penulisan yang yang harfiah gitu, yang dengan makna yang sebenarnya, cuma ya itu lagi belajar penempatan katanya itu. Makanya aku banyak baca lagi tuh Sapardi, W.S. Rendra, Hairil Anwar, Asrul Sani, karena kata-kata mereka sebenarnya kata-kata sehari-hari tapi penempatannya Ya. aja mereka nempatinnya tuh tepat banget gitu. Ya. Kadang-kadang kata-katanya bisa nggak terpikir sih. Iya, kata-kata sederhana tapi dengan penempatan yang tepat, jadi kita kayak oh iya ya, kok itu sesuatu iya ya yang gitu. yang pengen kita ungkapin tapi kita nggak ngerti cara ungkapinnya dalam kalimat seperti apa, terus mereka utarakan gitu, terwakilkan. Iya, iya. Pemakaian bahasa Indonesianya it's just another level ya. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, so kita mau lanjut lagu yang kedua. Ya. Ketiga di albumnya berarti lagu album yang ketiga ya. Ya. Lagu yang ketiga. Pada air. Pada air. Which is ini bareng sama Ananda. Oke. So, let's go. Aku berserah pada waktu, pasrah pada air. Terserah kau bawaku kemanapun mengalir. Berserah pada waktu, pasrah pada angin. Terserah kau bawaku kemanapun berhembus. Satu menit 43 detik. Ya. Mungkin ini lebih ke musikalisasi puisi kayaknya ya. Dengan Bisa lirik. Jadi sebenarnya lagu Pada Air sama lagu di track 8 nanti Pada Angin itu satu lagu kesatuan, tapi kita bagi jadi dua, jadi itu pengantar dari cerita satu ke cerita lainnya gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya dari Balik Jendela Itu Buku, lagu Pada Waktu, Pada Air, dan Pada Angin itu pembatas bukunya. Aduh, mohon. Kenapa? Aku nggak nyangka sih kalau ternyata begitu. Oh gitu ya, maksudnya gitu. Jadi si Pada Air dan Pada Angin ini kayak pembatas bukunya gitu istilahnya, antara chapter yang satu ke chapter berikutnya. Gitu. Nice banget. Nice banget. Jadi kayak aku jadi ngerti gitu kayak oh ini karena pendek jadi kayak terasa seperti pembatas buku kalau misalkan dijadikan buku begitu kan maksudmu? Iya benar. Pada waktu tuh istilahnya bisa dibilang daftar isinya lah. Dasar isi ya, kata pengantar ya. Atau kata pengantar bisa. Latar belakang. Enggak sih, enggak latar belakang, kata pengantar kali ya. Iya, kata pengantar. Kata pengantar. Aduh. Nice banget. Ini yang buat tadi Pada Air itu yang tulis lagunya Ananda Badudu. Jadi ini momen pertemuan pertama aku dan Ananda itu kan sebenarnya
Cuma lewat IG doang, lewat Instagram. Jadi waktu itu kan aku bawain lagunya Bandanera di FMF kan. Dan teman-teman yang nonton semua udah pada kangen banget sama Bandanera. Aku pun membawakan lagu mereka karena aku suka lagu-lagu mereka tapi belum pernah punya kesempatan untuk nonton langsung. Makanya aku minta izin, boleh nggak nih aku bawain nih di FMF, aku suka banget karya kalian gitu. Akhirnya boleh aku bawain. Nah dari situ ini komen-komenan di Instagram sama Rara sama Nanda. Dari situ baru Nanda kontak aku, ngajakin aku nyanyi bareng. Setelah kita ketemu langsung, baru aku tanya, Nanda mau nggak kalau satu kali nanti kita, kalau ada kesempatan kita nulis lagu bareng. Dia bilang mau banget. Nah makanya waktu pengerjaan album Dari Balik Jendela ini, aku langsung tagih tuh, Nanda mau nagih nih, mau tagih janji nulis lagu bareng. Berarti pada waktu kamu nyanyiin itu di FMF, itu sebetulnya kamu belum terlalu kenal sama Mas Ananda? Belum. Aku tuh, jadi waktu FMF itu kan kalau nggak salah 2017 tuh. 17? Nah, iya. Nah, aku tuh ada beberapa, selama 3 bulan aku cuma dengerin album mereka doang, nggak dengerin album yang lain. Karena aku bener-bener terkesima sama lirik dan komposisi lagu-lagu mereka gitu. Maksudnya di lagu-lagu mereka aku menemukan banyak ruang hening di dalam sebuah lagu gitu. Very magical juga ya menurutku ya lagu-lagu mereka. Lagu mereka kasih aku pandangan baru akan musik, akan lagu, akan sebuah lagu gitu. Kadang-kadang juga lirik mereka nggak panjang kan? Panjang. Kadang-kadang ada penuturan yang diulang-ulang sebagai penekanan. Itu aku melihat musik dan literatur dan komposisi musik dengan di dunia yang berbeda lagi gitu. Yang menginspirasi aku juga untuk ngerjain album Dari Balik Jendela ini gitu. Makanya aku ajak Nanda untuk nulis lagu bareng. Nah waktu kita proses workshop sama Nanda itu, hari pertama malah nggak bikin lagu. Hari pertama kita cuma ngobrol yang ngobrolin tentang lagu-lagu yang ditulis, cara dia nulis lagu, cara dia memandang kehidupan, cara dia memandang waktu gitu. Reference and anything lah ya. Sampai akhirnya Nanda bilang, Mon, dari ngobrol-ngobrol kita kemarin, aku punya lagu nih. Akhirnya dia share ke aku. Nanti pada air dan pada angin. Iya. Aku sempat ketemu Mas Ananda itu 2018. Iya pas setelah FMF aku ketemu. Aku nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba aku diundang sama salah satu temanku. Ternyata di acaranya itu ada Ananda sama itu temanku itu Senar Senja sih. Oke, iya. Nah, terus habis itu dia ajak aku, gue lagi di Surabaya nonton yuk gitu. Oh yuk gitu. Ketemu, dia manajernya dari teman lama aku. Terus kita ngobrol, ternyata ada Ananda, dan pada waktu itu di Surabaya itu dia bawain ini, dia nyanyi juga, nyanyi lagu Sampai Jadi Debu waktu itu. Aku juga nonton kayak ganti-ganti. Oh enggak, sendiri. Oke. Dia sendiri. Gitu, aku sempat ketemu tahun lalu. Oke, so kalau aku dengerin dari sampai lagu yang kesekian sih, ya kamu berhasil menciptakan another level of wanita ya. Waduh. Sepertinya berhasil another level. Oke, perjalanan berikutnya. Kita ke lagu keempat yang ada di album ya. Yeah. So this is cover actually ya. Lagu keempat ya? Keempat? Bukan ya? Jauhan Teduh. Jauhan Teduh. Jauhan Teduh ini lagu yang aku tulis bareng Ananda juga. Iya. Nanda bikin chordnya, terus aku coba cari melodi sama liriknya, dan terjadilah Jauhan Teduh. Oke. So kita dengerin ya lagunya. Di lagu yang keempat, Jauhan Teduh.
bahu yang teduh bertutur melepaskan rindu dan kalbu. Deras hujan dan hangatnya pelukan meluruhkan segala kepiluan. Desau angin dan hembusnya bertautan sepanjang perjalanan memandang jauh tersesat di ruang waktu, bimbang bergala di tengah jalan kesunyian. Pergilah kau gundaku lama, jauh lihatlah, lihat daun-daun berbisik. Dengarlah, dengar rintik hujan tertawa. Lihatlah, lihat daun-daun berbisik. Dengarlah, dengar rintik hujan tertawa. Lihatlah, lihat daun berbisik. Dengarlah, dengar rintik hujan tertawa. Deras hujan hangatnya pelukan meruntuhkan segala keraguan. Desau angin hamba yang tenggelam di dalam dekapan, memandang jauh, berjalan bersama waktu, jalan kehidupan menuju masa yang datang, dan makna yang memanggilku pulang. Jauh Oke. Ya. Nah, lagu Jauh Nan Teduh. Ya. 5 menit 27 detik. Cukup panjang ya? Ya.
Eh, so, ada cerita apa di balik lagu ini? Oke, Jaunan Teduh. Aku tulis bareng sama Ananda Badudu, diaransemen sama Indra Perkasa. Terus musisi yang terlibat di dalamnya Yosef Sitompul yang main piano, lalu Jesse Mates yang main drumnya. Untuk gitarnya yang main Ananda Ananda Badudu. Terus bassnya synthesizer itu Indra Perkasa yang apa? Yang main, yang pegang. Nah, kalau untuk liriknya di bait pertama kan aku tulis bersandar di bahu yang teduh, bertutur melepaskan rindu dan keluh gitu. Jadi ini memang apa ya? Kerinduan hati untuk menuturkan apa yang ada di dalam hati aku gitu. Jadi sebenarnya kepikirannya tuh waktu itu lagi di jalan, aku lumayan cukup sering dapat lagu waktu lagi di mobil atau di dalam perjalanan atau pas lagi macet-macet gitu kan. Jadi satu kali aku lagi pulang macet banget, lagi capek banget, terus kayaknya lagi lumayan kesel deh hari itu, nggak, pokoknya lagi capek banget aja deh. Terus lagi di taksi online, aku duduk, terus ngelihat keluar mobil di samping-samping, tiba-tiba aku kepikiran aja, aduh, nih ya kalau misalnya nih ya, misalnya nih Tuhan nih ada di samping aku sekarang, rasanya tuh aku pengen senderan, terus aku pengen ceritain semua hal yang bikin kesel di hati aku, kayak aduh aku capek banget gini kayak gitu sih aku. Tapi harus yang terlintas dalam pikiranmu harus Tuhan banget, Mon. Iya, karena iya maksudnya capeknya itu kan bukan capek karena kita habis kerja, habis nyanyi atau habis syuting. Capeknya tuh memang capek pikiran, capek hal-hal yang nggak bisa kita utarain gitu loh. Kesel sih enggak, tapi lagi capek gitu aja kan. Ngelihat hal-hal yang nggak adil, ngelihat hal-hal pokoknya bikin frustasi aja, kayak aduh kenapa kayak gini banget ya gitu. But sometimes kadang-kadang kita malas buat ngungkapin juga kan ya. Iya, malas buat kita pendem aja gitu. Iya, karena sebenarnya setiap orang kan punya perjuangan dan punya pertarungan yang sama kan. Setiap orang punya pertarungan yang masing-masing lah. Dan saat itu yang kepikiran sama aku ya cuma Tuhan aja, karena buat aku dia yang tahu segalanya. Dia tahu segalanya. Kalau aku punya solusi paling berat atau solusi mau paling berat kayak mau solusi ringan kayak, sebenarnya yang bisa bikin semuanya beres ya cuma Tuhan aja. Jadi sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya ungkapan panjatan doa juga sih, cuma kan doa kan nggak mesti yang dengan bahasa yang gimana bahasa ini ya. Iya, dengan bahasa yang jujur. Waktu kita bilang aduh Tuhan saya capek, Tuhan tolongin saya dong, aduh aku kesal banget ya sama dia, cuma ajar aku dong untuk bisa ngampunin gitu kan. Jadi kayak bahasa-bahasa yang kayak kita ngomong sama orang tua gitu kan. Iya, jadi makanya aku pikir kalau misalnya maksudnya Tuhan nih ada wujudnya dan dia lagi ada di sebelah aku, tuh aku pengen senderan sambil kayak nangis, jadi kayak aku sebel gitu, pengen kayak gitu. Gitu. Terus makanya di baitnya kan juga pertama memandang jauh, tersesat di ruang waktu gitu. Karena sebenarnya yang mengacaukan aku ya itu, maksudnya ketika kita tuh selalu ngelihat hal-hal yang di belakang atau banyak hal-hal yang terdahulu yang belum selesai, atau mungkin kekhawatiran akan masa depan. Kita selalu sibuk di dua tempat yang berbeda, tapi kita nggak pernah hidup di waktu yang sekarang gitu loh. Makanya kita akan selalu tersesat di ruang waktu itu yang sebenarnya kita bikin sendiri. Padahal mungkin ya orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menikmati apa yang dimiliki sekarang, bukannya mikirin apa yang dia nggak punya gitu loh. Nah, tapi terus di bait terakhirnya, di bait berikutnya, memandang jauh, berjalan bersama waktu, itu adalah ungkapan penyerahan diri gitu loh. Berjalan bersama waktu, ya udah aku akan berjalan sama rencananya si yang punya waktu gitu. Jalan kehidupan menuju masa yang datang,
dan makna yang memanggilku pulang. Jadi pada akhirnya kalau kita terus ikut sama tuntunannya, kita akan sampai kok sama tujuan kita sebenarnya gitu. Iya, walaupun sometimes kita kadang itu ya kita bisa berencana ya, kadang-kadang yang menentukan kan juga yang di atas juga ya. Kalau aku sih Iya. melihatnya kan begitu. Terus habis itu apa yang kamu bicarain tadi juga, kalau misalkan aku reflected ke diri sendiri juga, sebetulnya ya itu the hardest thing to do yang seharusnya mungkin di saat-saat sekarang ini harus kita lakuin sebetulnya. Iya benar. Ini Jadi kan? judul Jauh Nan Teduh tuh sebenarnya ungkapan aja. Kadang kita ngerasa Tuhan tuh jauh, tapi sebenarnya cuma sejauh doa, dan waktu kita panjatkan itu pasti kita akan mendapatkan keteduhan gitu. Makanya aku bilang Iya. jauh nan teduh. Rasanya kayak jauh, tapi sebenarnya dia selalu deket dan selalu ngasih keteduhan yang kita perlukan gitu. Iya. Sometimes mungkin kita nggak butuh jawaban juga sih, kita cuma butuh menyampaikan sesuatu aja, gitu kan? Bener. Ya aku kan kita cuman kepingin ngomong, terus kita Pengen jelasin. didengerin. Pengen didengerin, tapi aku actually nggak butuh jawaban dan butuh support atau apapun. Aku tahu jawabannya sih sebetulnya gitu. Cuman kita kepingin ngungkapin gitu kan. Ya, oke. Iya. I know. Mohon, terlihat Ya. seperti yang aku bilang 1 jam nggak bakal cukup. Kita akan putus ya. Kita putus dulu sebentar. Udah Lalu aku LDR lanjut putus lagi ya. Udah LDR putus lagi. Iya makanya. Sakit banget ya. Sakit banget. Oke. See you in a bit ya. Ya. Oke. Kembali lagi Season kedua. Aduh, emang nggak cukup waktunya. Instagram ini harus membuat kayaknya live lebih dari 1 jam deh. stasiun TV kali. Iya, dipikir orang Instagram ya, TV apa sosmed mas gitu. Well, kita tadi udah lagu keempat di album kamu dengan banyak cerita di balik beberapa lagu tadi. Udah cukup. Aduh, aku bisa membayangkan sih yang kamu ceritain di balik itu semua very very personal. Terus kamu jujur juga menuangkannya di lagu-lagu ini, dan aku juga ngerasain juga mungkin ya kurang lebih sama seperti yang kamu rasain ya. Jadi aku cukup mengerti. Kita lanjut ke lagu ke-5. Tadi aku udah sempat sebutin. Actually ini cover kan? Ya. Cover. Ya. Yang penyanyi aslinya adalah Simon and Garfunkel. The Great Simon and Garfunkel. Oh ya. 2018 aku sempat nonton live-nya kamu nyanyi ini Di FMA di Malang. di Batu. Terus ya aku kayak freeze banget. Aku masih ingat sih kamu bawa buku waktu itu. Kamu bawa buku kan? Iya. Buku. Terus kamu nyanyinya juga sore. Oke, kita bisa dengerin lagunya. Oke, siap. Versi Sebelum dengerin, thank you dulu nih buat teman-teman yang masih tetap join hearing session iya. dari balik jendela bareng Bits and Bobs Show. Terima kasih ya teman-teman. Oke, kita dengerin Sound of Silence, The Sounds of Silence versinya Monita. Hai Dinda. Kalau digedein lagi, pecah nggak sih? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly that we've been left its seeds while I was sleeping. And the vision that was broken
still remain within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the golden light, when my eyes were stabbed by the flash of a neon that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops they cold in the world of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sun flashed out its warning in the words that it was spoken. And the signs of the words of the prophets are written in the subway walls and cinnamon halls and whispered in the sounds of silence. Nggak pernah bosan sebetulnya dengar lagu ini ya. Karena lagunya sendiri juga udah timeless. Aduh, lagunya sendiri udah wow. Kenapa kamu memilih ada Sound of Silence? Kamu pasti ya kalau waktu 2017 waktu di FMF kamu bawa lagu Mas Ananda waktu itu, terus di FMF 2018 kamu bawa ini gitu kan, terus sekarang kamu masukin album lagi gitu. Ya. So there's must be something in this song for you. Benar. Sebenarnya sebelum aku rilis lagu Sesaat Yang Abadi tahun 2018, sebelumnya lagu Sound of Silence adalah lagu yang aku dan Indra Perkasa pakai untuk workshop album baru dari Balik Jendela ini. Jadi waktu aku bilang, Kak Indra, kita kerjain album ketiga aku yuk, kerjain bareng, kita coba workshop. Karena ini kan proses pengenalan lagi. Indra Perkasa aku udah seband bareng, udah maksudnya secara pribadi, secara pertemanan tahu gimana. Yeah. Cuma berkarya bareng kan butuh ini lagi kan, butuh ruang yang lain lagi gitu. Punya chemistry yang jadi akhirnya kita coba workshop, aku ke studio, meskipun beberapa sebelumnya juga aku udah ada project bareng Indra Perkasa. Waktu itu Kak Indra Perkasa itu aransemen ulang album Tiga Darah ya, dan di situ aku nyanyiin lagu Cita-Cita. Di situ aku udah se-project bareng. Terus sebelumnya lagi aku sempat ngerjain lagu buat project iklan gitulah sama Indra Perkasa. Nah, ini pertama kalinya kita mau explore nih, karena dia lagi, aku sempat cerita tadi, dia lagi explore modular sama synthesizer. Aku ajak dia untuk coba yuk masuk ke situ yuk. Gimana ya kalau suara aku masuk ke elemen itu tuh jadinya kayak gimana ya, Kak? Gitu. Oke, kita mau coba pakai lagu apa nih? Sound of Silence. Kita bikin cover gitu. Pas waktu itu hari raya ini juga kan, Nyepi. Makanya kita pilih lagu Sound of Silence gitu, ngerjain bareng.
kenapa lagu Sound of Silence yang aku pilih, karena lagu Sound of Silence ini berkesan banget buat aku. Pertama kali yang kenalin aku sama lagu ini papaku. Dulu kan di rumah papa suka main-main gitar setiap malam, dan dia selalu panggil aku sama kakak aku gitu ke kamar, ayo sini nyanyi dulu sebelum tidur. Nah, Sound of Silence ini sebenarnya repertoarnya papa aku nih, koleksi kasetnya papa aku nih yang aku Wah, dengerin. kasetnya masih ada, simpenin Mon ya. Masih deh, kayaknya masih ada tuh, ntar aku cariin. Kamu harus Nah, simpen banget itu. dulu waktu aku masih ABG dengar lagu ini sebenarnya nggak terlalu ngerti banget artinya, tahu sih gitu, oh lagunya tentang ini, cuma belum kebayang langsung. Tapi Iya, begitu iya. udah gede aku kayak ngerti gitu loh, udah mulai ngerti apa maksud lagunya. Apalagi yang bener-bener menarik perhatian aku tuh ada di baris pertama, lagi-lagi Hello Darkness My Old Friend, I've come to talk with you again gitu. Menarik karena dia menyapa hal kegelapannya dia, maksudnya duduk mengajak sisi tergelap kita untuk duduk bareng, berdamai dengan sisi tergelap kita. Menurut aku itu hal yang luar biasa banget sih, kalau sampai kita bisa duduk, berdiam, dan berdamai dengan hal-hal yang ada di dalam kita gitu, tentang kegelisahan yang ada di dalam kita. Jadi aku begitu baca liriknya kayak, ini kayak akhirnya aku ngerti ini kegelisahan yang selama ini aku rasain beberapa tahun, 5 tahun belakangan waktu aku lagi ngerjain album Dari Balik Jendela ini. Jadi sebenarnya kenapa aku pilih lagu Sound of Silence di album Dari Balik Jendela, karena sebenarnya ini tuh jadi dasar inti dari album ini gitu loh. Iya, jadi ini kayak pilar kuatnya album Dari Balik Jendela tuh sebenarnya lagu ini. Tapi paketnya Kegelisahan ya. secara lirik dan secara reference juga ya, berarti. Secara lirik. Sorry. Secara lirik gitu. Begitu aku baca liriknya, aduh, ini tuh kayak seperti mewakilkan apa kegelisahan yang lagi aku rasain beberapa waktu belakangan ini. Actually sebetulnya lagu ini lagu ini itu secara tidak langsung kan terkenal ya, lagu ini kan terkenal gitu. Iya. Lagu ini kan terkenal. Dulu itu kalau lewat di telinga kita udah tahu kalau oh ini tuh lagu itu gitu kan. Iya. Cuman kayak nggak pernah notice tentang lirik apa yang dimaksud. Nah, kamu juga ngerasa baru notice itu baru pas pengerjaan ini atau gimana? Atau memang sebelumnya udah pernah kayak baca liriknya terus mendalami itu atau gimana? Sebelumnya udah sempet baca liriknya gitu. Apalagi kayak pas yang bagian apa? Ada bagian yang people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, no one dare disturb the sound of silence gitu. Dulu aku udah kayak oh inilah, aku aware sama liriknya, cuma baru ngerti ketika udah ngalamin gitu loh. Oh iya. Paham. Gitu, makanya akhirnya aku pilih untuk ada di album ini, karena kayak aduh, lagu ini nih kalau dapet izinnya mau ada nih, karena ini sesuai banget dengan tema dan moodnya album Dari Balik Jendela inilah. Kan judulnya aja udah dari balik jendela kan, banyak menceritakan tentang perenungan, cermin diri, dan lagu ini Sound of Silence tuh buat aku kesunyian. Pesan liriknya tuh kuat banget, makanya aku kayak mengupayakan bareng sama label juga kalau bisa dapet izinnya di Oh, prosesnya kamu harus begitu banget ya? Harus ke prosesnya untuk ini kamu kontak ke mereka? Iya. Jadi cari tahu siapa publishernya, siapa yang pegang copyright, yang pegang izinnya lagu ini, terus cek di webnya juga, webnya Paul Simon. Terus cari siapa yang pegang izinnya di Indonesia, akhirnya ketemu dan dapat izin, barulah di rilis. Gitu. Oh iya. Ya. Aku lupa menanyakan bagian itu tadi. Ternyata memang kamu melalui itu ya protokol yang memang jalur yang secara resmi ya buat menyanyikan lagu ini ya. Iya, harus Pastilah karena pasti. ini karyanya orang harus aku appreciate banget karena aku juga maksudnya aku juga nulis lagu kan, jadi tahu lah rasanya kayak, dan kayak appreciate lah, maksudnya ini karyanya dia
apa maksudnya ya pengennya pakai prosedur yang benar gitu. Mesti Moga-moga terdengar sama mereka ya. moga-moga mereka suka sama aransemen yang dibuat sama Iya, lalu eh ya lalu ya kamu di mention. Pasti happy banget. Mm-mm. Terlepas daripada itu, lagu ini secara lirik bagus banget. Apa yang kamu rasain juga very, very personal di lagu ini. Terus aransemennya mereka sendiri juga dari lagunya juga udah bagus banget. Kayaknya pas banget emang kamu masukin di album ini ya. Iya, maksudnya tantangannya kan karena lagunya sendiri udah kuat kan. Udah kuat banget. Iya, benar. Kayak kamu harus bikin other version yang memang versinya kamu banget, yang beda tapi tetap sama bagusnya seharusnya. Iya kan? Semoga. Oke. Ya, 2018 kamu nyanyiin lagu ini di FMF, itu aku Iya. diam 1000 bahasa sih. Aku diam banget kayak yang aku deh. So actually hampir semua aku nonton, cuman terutama kamu ya. Kamu waktu itu terus kamu bawa Sound of Silence, which is Sound of Silence juga salah satu lagu yang aku sangat suka banget gitu. Terus kamu nyanyiin, aduh, mohon nggak bisa ngomong aku. Waktu itu di suasana ya, FMS suasana Suasana kayak di gitu. Batu Malang ya, itu Iya. aku juga seneng banget sih sama suasana festival waktu itu. Maksudnya Iya. musisinya juga enak banget, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa makan bareng. Jadi vibe-nya juga enak banget sih festival itu waktu itu. Ya, Sih crossfinger. pengalaman Ya, yang sangat menyenangkan. aku sama teman-teman sih crossfinger ya, one day again. Amin. Oke, next. Kita ke lagu berikutnya. Keenam. Tapak Hening. Tapak Hening. Tapak Hening. Well, kita langsung ya, Mon. Ya, Tapak silakan. Hening. Yuk. Di bukit persaudaraan, gulita bertaburan bintang. Oh gemilang, karakter sapaan mengenal jiwa yang tak padam, derap geloranya terangi tapak heningku. Hai kedua guru, meriah kelanggan samudra, menenang khawatir hari depan. Hai mengalir susu dalam surga lisanku, kesenandung riang nyanyi kekal. Mulai langit membisikkan hasrat dan indahnya mimpi, gemercik janji, gemilakan harap akan kekekalan. Laksana
Mentari terbitkan sentosa di sini, terdengar dari kata pernikahanku. Melihat telaga semuda menerangkan detik hari depan. Hey, menyalip susah dalam surut kau risaku, bersenandung diam nyanyi. Hey, berdua melihat telaga semuda melewati hari depan. Menyalip susah dalam surut kau risaku, bersenandung diam nyanyi, bersenandung diam nyanyi. So, kalau ibarat buku, ini udah ke bagian apa? Ibarat ini udah hampir ke konklusi kali ya. Lagunya juga udah beda ya dari yang tadi ya. Beatnya Iya, juga udah mulai beatnya udah beda, beatnya udah mulai kencang juga. Iya. So, bagaimana dengan yang ini? Oke, The Tapak story Hening behind ini it. lagu yang dibuat oleh suamiku tercinta. Away. Untuk Daku, Dia tepuk tangan tuh di belakang ya? dia sendiri kan tepuk tangan gitu. Dirinya Nanti sendiri. giliran dia aku ajakin loh ya. Oke, siap. Dia lagi bikin album juga tuh. Oke. Nah, jadi yang buat Bayu Risa, jadi dia memang buat lagu ini, terus dia bilang, nih punya lagu nih, Beta punya lagu nih buat Ale, gitu, Ambon kan. Terus udah dikasih, terus aku dengerin, coba bikin melodinya, coba isi. Terus karena berapa lama waktu lagunya belum bisa dikelarin, akhirnya aku di lagu ini minta tolong Yosua Gian nulis akhirnya lagu ini dikelarin sama Yosua Gian, teman seband aku tadi itu yang juga produce lagu ini. Jadi Tapak Hening diproduce dan dikerjakan bareng sama Yosua Gian juga. Untuk bagian lagunya, aransemen, melodi segala macam. Nah, untuk liriknya aku pengen coba pendekatan yang beda untuk lagu ini. Lagu ini kan sebenarnya masih ada aroma-aroma dandelionnya gitu kan. Aroma apa? Aroma Dandelion album sebelumnya. Iya. Aku ngerasa kok kayak. Iya. Ya. Gitu. Cuma terus aku coba untuk kerjasama sama Teori Sirumte untuk penulisan liriknya. Karena lumayan susah sih waktu itu cari penuturan kata yang tepat untuk lagu ini. Karena lagu Tapak Hening, judulnya Tapak Hening, lagu Tapak Hening ini inspirasinya adalah perjalanan aku waktu itu ke Sumba bareng sama Wahana Visi. Jadi aku salah satu hope ambassadornya Wahana Visi, yayasan yang bergerak untuk kesejahteraan, kesehatan, pokoknya anak-anak Indonesia lah, pendidikannya, kesehatannya, perlindungan anak gitu. Nah, perjalanan pertama aku bersama mereka itu waktu itu ke Sumba. Nah, di Sumba itulah aku ngeliat hal-hal yang banyak mengubahkan cara pandang aku dalam memandang kehidupan inilah gitu. Selama ini kan fokus ngejar karir, fokus ngejar apa yang maksudnya ngejar visi aku sendiri nih di dalam musik, di dalam karir. Tapi begitu ke sana ketemu anak-anak di tanah Sumba, ketemu anak-anak yang mungkin aksesnya juga nggak kayak kita yang di kota gede, serba terbatas lah gitu, tapi punya mimpi yang luar biasa. Itu langsung maksudnya
aduh ada hal lagi terbuka sama aku jadi maksudnya nggak tahu punya visi untuk generasi anak-anak Indonesia yang berikutnya gitu, anak-anak Indonesia gitu. Jadi pulang dari Tanah Sumba tuh hati aku kayak ketinggalan di sana, inget banget gimana tatapan mata mereka gitu kan, yang penuh dengan harapan, penuh dengan kayak aduh kayaknya seneng banget dikunjungin sama orang Jakarta gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, jadi kayak aduh kok kenapa sebenarnya mereka punya kapasitas dan kesempatan yang sama aku, tapi kenapa kayaknya kok jauh banget, kok kayaknya kayak dua sisi koin yang berbeda gitu loh. Kita di kota segalanya serba mudah, tapi kok di sana kok kayak dunia yang lain, Kalau tapi sebenarnya kalau satu ngaca Indonesia. itu kayak jadinya kalau kita ngaca itu kayak aduh, kita kok berasa kayak manja banget ya. Iya, banyak hal banget ya begitu ngeliat mereka. Akhirnya sampai momen dimana mau pulang ke Jakarta, aku disamperin sama salah satu kakak pembinanya mereka, terus aku dititipin surat gitu, aku baca di pesawat. Waduh, suratnya pesannya panjang banget. Dia bilang betapa bersyukurnya dia, aku datang ke sana. Dia katanya, aku belum pernah lihat cahaya mata anak-anak berbinar seperti itu. Terima kasih banyak Monita buat waktunya. Aku tersentuh banget, cuma dengan meluangkan waktu aku untuk ketemu dengan mereka, itu pun udah membawa pengharapan baru buat mereka gitu. Malah aku pulang dari sana, bukannya mereka yang dapat sesuatu, malah aku justru yang dapat banyak hal. Iya. Kan ya udah, sejak itulah aku sampai sekarang bekerja sama Wahana Visi untuk apapun yang mereka lagi kerjakan untuk majuin anak-anak Indonesia, aku mau ikut. Nah, akhirnya terciptalah aku ajak Kateo Resia Rumte untuk kerjain lirik di lagu ini. Aku ceritain tentang perjalanan aku ke sana, lalu dia datang dengan lirik Tapak Hening ini. Jadi Tapak Hening ini diambil dari scene dimana aku ngelihat anak-anak Sumba ini waktu sore-sore lagi lari-larian di atas bukit gitu kan, tanpa alas kaki, menerjang angin, pokoknya dramatis banget gitu. Terus di bait pertamanya ada di Bukit Persaudaraan, Gurita Bertaburan Bintang gitu kan. Jadi memang di Sumba ini ada satu tempat namanya Bukit Persaudaraan, yang kalau malam-malam tuh kita bisa lihat bintang-bintang gitu. Kenapa Gurita Bertaburan Bintang? Karena emang kadang-kadang harus gelap dulu kan sampai kita bisa lihat terang yang sebenarnya gitu loh. Untuk bisa lihat bintang dan lihat galaksi itu tuh memang harus gelap banget. Harus di situ emang. Aku tahu tuh pakai kayak aku mikir kayak aduh, bintang yang dilihat mungkin sama kali ya, tapi kok banyakan di sini daripada tempat gua di rumah ya. Kadang-kadang gitu kan? Iya benar, karena kan kayak kalau misalnya kita di Jakarta, maksudnya jarang suka lihat bintang karena kan Jakarta terang, malam aja banyak lampu malamnya banyak. Sedangkan kalau juga di desa, itu kan nggak ada apa-apa, maksudnya malam ya penerangannya nggak ada. Kadang-kadang malah masih banyak desa yang pakai pelita kan, pakai lilin. Iya. Jadi justru di tengah kegelapan gulita itulah justru kita bisa lihat bintang-bintang yang paling terang gitu. Iya, betul. Jadi waktu I feel you. Aku pernah kok. Seluruh perjalanan itu sih kayak aku pulang bawa banyak cerita, bawa banyak cara pandang yang dirubahin gitu. Iya. Ya itu sih. Aku setuju dengan ya kata-kata bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama ya, apapun itu bentuknya ya. Aku setuju banget sih sama itu. Karena kadang kalau ngelihat apa yang nggak di kita gitu, terus ngelihat kalau aku sih kasusnya bukan ke case-nya waktu itu, bukan ke, kalau kamu kan ke Sumba ke timur, aku ke barat, aku ke Sumatera. Itu emang aku rasa seharusnya mendapat kesempatan yang sama. Itu kenapa waktu FMF aku bawa mereka kan beberapa. Dari Pontianak, dari Lampung, dari Samarinda, aku bawa juga ke Jawa gitu, karena aku setuju banget bahwa setiap orang harus punya kesempatan yang sama gitu. Aduh, oke. Lagunya tadi cukup ke dandelionan ya katamu tadi. Tapi aku ngerasain kok. Semangatnya apanya? Semangatnya kayak kamu muda lagi gitu. Ya. Aku masih sih. Iya sih, aku juga kok 35 years young.
Oke, kita lagu berikutnya ketujuh. Laila. Siapa sih Laila ini? Kita Kenapa? nama orang Laila ini. Laila. Oh. Nama orang. Nanti kamu bakal cerita ya siapa Laila. Yuk. Yuk. Laila, hatiku gelisah, betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Laila, ku dengar suaranya berdoa dalam kesunyian, jiwa yang hancur namun percaya waktunya. Bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Berpeganglah kau, jiwaku, Laila. Tidakkah kau tahu, Laila? Tidakkah kau dengar aku berseru, jauhkah pertolongan bagiku? Bersukalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Teguhlah hai kau, jiwaku, sekarang hatiku berserah. Laila, hatiku berteduh dalam naungan yang maha tinggi.
Tuhan. Laila. Oke. Ya. Seingatku ada satu lagu juga dengan judul yang sama ya. Seingatku. Eric Clapton. Eric Clapton. Cuman beda I sama Y. Ada banyak penulisan sih, ada Laila pakai Laila, terus Laila kayak yang Eric Clapton, terus ini Iya. Laila. Sometimes sebetulnya kadang-kadang namanya sama, artinya sama gitu. Cuman beda Cuma kan negara, ini kan beda negara, beda apa, sebutan gitu. bagaimana bahasa dalam bahasa apa penulisannya Yang Beda saya negara, buat. bahasanya beda gitu kan. Nah, yang aku ambil ini Laila supaya mudah aja sih orang bacanya Laila gitu. Hihi. Terus siapa Oke, Laila? Kenapa? Siapa Laila? Laila itu Laila tuh artinya malam. Oh, malam. Laila. Jadi sebutan lain kamu memanggil malam itu dengan sebutan Laila atau Iya, gimana? jadi Bukan sosok ya, bukan sosok ya, iya ya. bukan orang, mungkinnya bukan seseorang gitu. Atau kamu mengorangkan sebuah malam ini gitu. Ya bisa dibilang gitu. Oke. Bisa dibilang gitu mengorangkan semalam ini. Jadi Aku berusaha sotoy sih. nggak apa-apa, maksudnya justru aku seneng kalau misalnya setiap orang punya interpretasinya masing-masing kan tentang si Laila ini siapa sih, apakah teman, apakah memang sosok seseorang, ataukah ini ungkapan atau apa. Tapi Laila nih artinya malam gitu, jadi memang lagu yang ditulis atau dinyanyikan untuk banyak malam yang kita lewati dan banyak malam ketika kita harus melakukan sebuah pertarungan gitu. Entah itu ya kita yang tahu lah pertarungan apa itu, pertarungan yang ada di dalam hati atau pikiran kita gitu. Banyak waktu-waktu berat, dark ages gitulah. Dark ages yang harus kita lewatin, yang harus satu waktu harus kita putuskan untuk kita menangkan gitulah. Iya. Gitu. Makanya dikasih nama Laila, didedikasikan untuk banyaknya malam-malam di mana kita benar-benar cuma bisa sujud dan menangis dan cuma minta pertolongan yang maha kuasa aja gitu. Udah nggak sanggup lagi kemana-mana. Bahkan mungkin banyak orang, maksudnya aku juga salah satu yang mungkin menghadapi kayak jalan buntu gitu loh. Nggak tahu mau lari kemana, cuma bisa tersungkur aja, tersungkur, berlutut, dan cuma bisa nangis dan berdoa doang. Itu udah kayak perlawanan terakhirku lah dalam menghadapi pertarungan itulah. Gitu. Padahal kadang sometimes pertarungannya juga bukan dengan hal lain tapi sama diri sendiri. Benar, sama diri kita sendiri. Itu lawan paling berat sih. Benar. Menurutku. Benar. Karena lawan berat. misalnya mesti mengampuni, kita pikir lawan kita tuh orang yang harus kita ampuni, tapi sebenarnya lawannya itu diri kita sendiri. Mau nggak kita melepaskan pengampunan gitu kan? Iya. Atau ketika kita disakitin gitu, lawan kita mungkin sebenarnya bukan orang yang udah nyakitin kita, tapi mau nggak kita melepaskan sakit hati itu sampai akhirnya kita merdeka dari sakit hati itu sendiri. Iya. Kayak berusaha ikhlas lah ya, lebih tahu. Iya, benar-benar ikhlas gitu. Oke. Laila, kita itu di lagu ke-7 mungkin agak dipercepat dikit karena kalau misalkan sebetulnya di balik ceritanya Mona itu pengen naik banyak banget, tapi kayaknya nggak bisa kalau 2 jam. Bisa nyambung lagi nanti. Mulai seret nih. YouTube channelnya udah kayak film 2 jam. Oke, kita ke lagu ke-8. Yang itu nggak usah diputer aja tuh, Bet, ya, yang pada angin. Pada angin. Oh, kita mau skip lagu pada angin. Boleh, itu kan pembatas buku kan. Oh, pembatas buku lagi. Oke. Sama kayak pada air, cuma lanjutannya aja.
Oh, ini pembatas buku eh, udah capek baca ya terakhir-terakhir gitu ya. Dibaca besok lagi gitu maksudnya. Iya. Pada angin. Jadi pada angin ini hampir sama dengan pada air ya. Cuman ini dikatakan pada angin gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke 9. Sibu-sibu. Oke. Let me guess ya. Ya. Gerald. Bertiga bikinnya. Ini bikin sama Gerald sama Yosi Tompul. Ada dia salah satunya ya. Iya. Berasa sekali. Oke, satunya si Gerald, kamu sama si Joseph Sitompul. Ya, yang aransemen Indra Perkasa. Mas Gesit. Oke. Memang nggak ada liriknya. Nggak ada liriknya. Jadi kalau
1 sampai 7 tadi mikir terus kan. Kadang-kadang Jadi emang kalau ada momen yang kita pengen ya udah nggak pengen ya udah mikir, nyanyi aja gitu, iya, parara gitu. pengen senandung, pengen nikmatin aja waktu yang kita punya sekarang ya kan, suka ada Iya, senandung kecil kan kalau kita lagi ngapain gitu. iya, 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 iya. Terus mungkin kalau kamu lupa lirik di atas panggung jadi bisa bebas. Bisa kamu ganti apa aja kali ya. Benar. Jadi judulnya Sibu-Sibu. Sibu-Sibu ini Itu sebenarnya bahasa apa sih? warung kopi yang ada di Kota Ambon. Jadi aku Oke. kalau ke Ambon tuh suka ke Kopi Joas atau ke Sibu-Sibu ini. Kenapa aku suka di Sibu-Sibu? Karena di warung kopi Sibu-Sibu ini di temboknya tuh ditempelin musisi-musisi Indonesia Timur. Banyak banget karya-karyanya, terus dipasangin juga lagunya. Terus Oh gitu. makanannya enak banget. Makanan-makanan agak Belanda gitu. Ada Makanan-makanan apa? povertes, ada Oh, kopinya povertes. enak. Jadi aku jadi satu kali aku sarapan di Sibu-Sibu, terus nggak tahu rasanya enak aja. Itu Jadi anu, begitu warung, sorry. Nanti aku coba browsing ya. Jadi gambaran warung itu kamu tadi bilang warung atau kafe kolonial gitu atau gimana sih? Yang kamu tadi ya bilang? dibilangnya kafe, tapi ya maksudnya nggak kayak kalau di Jakarta kan kafe kan langsung kayak Ya mewah. oke. Ya. Ya jadi ini Sibu-Sibu mantep sih kalau misalnya ada temen ke coffee shop bisa. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk pergi ke Kota Ambon, boleh tuh mampir Aduh. di Sibu-Sibu Cafe. Di sana sih dibilangnya cafe. Bisa lihat tuh di wallpaper, di temboknya ada banyak musisi-musisi Indonesia Timur terutama dipasangin juga. Jadi aku seneng keluar aja. dong. Aku Kenapa? googling loh. Aku Ya, googling. coba. Ada ininya loh, ada kopi kenari. Oh, Ada kopi sedikit kenarinya. kayak via ya. Tahu nggak? Apa tuh? Enggak. Eh, di Jogja sih lebih tepatnya. Di Jogja ada kayak gini juga. Persis hampir sedikit sama. Iya, ya di Coba deh kalau kamu Google warung kafe Sibu-Sibu, lihat deh iya. Lihat nggak Ada temboknya? ada batik murahnya juga. Yoi, mantap. Ambon Pride banget nih. Harus itu Ambon Pride. Heeh. Maluku Terus. Pride. Ya gitu, jadi waktu ngerjain album ini feelingnya kayak gitu aja, santai, duduk, dengerin musik, bersenandung, makanya dikasih nama Sibu-Sibu, terus nggak ada liriknya. Kalau yang punya warung dengerin lagumu udah tahu. Kenapa? Yang punya warung, yang punya kafe, udah tahu kalau ada lagu dengan nama ini. Kamu kenal lagi jangan-jangan? Enggak kenal. Justru tujuannya biar fotomu ditaruh di situ. Biar orang-orang Maluku pada denger. Tapi kamu tadi bilang ada foto-foto seniman, ada orang-orang Maluku seniman, berarti ada fotomu juga di situ. Nggak tahu. Aku waktu itu nggak lihat sih. Jangan-jangan kamu cari lagi. Enggak. Ada aku nggak ya? Ntar kalau jelek, aduh ganti aja mas sama yang ini, saya kasih gitu. Saya kirimin stok fotonya deh. Iya, saya kirimin stok foto yang bagus, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kafenya saya bikin lagu ya, gitu. Oke, kita lagu terakhir, lagu ke-10. Sayonara, it means goodbye. Bahasa Jepang. Sebuah legenda di senja kala, kisah jatuhnya cinta pertama. Nona matahari dan Tuhan bulan bertatapan di langit yang sama. Di suatu senja, saat langit merah muda,
dan kata ajaib kan jadi kenangan sepanjang masa. Sungguh nelasa setelah satu berpisah tanpa sepatah kata. Tuhan bulan matahari menyimpan rindu dalam terbatasan waktu. Tiada sempat mengutarakan rasa di jiwa, hanya bertatap saja. Selamat pagi malam, sampaikan salamku, berbahagialah selalu. Sayonara. Sampai jumpa di album selanjutnya. Sayonara, sampai jumpa di album selanjutnya ya gitu. Yoi. Ya memang ini ucapan say goodbye dari kumpulan dari satu buku ini ya. Walaupun sebenarnya dari kalau baca dari segi ceritanya memang nggak ada hubungannya sama yang di atas gitu kan. Iya nggak ada. Dan memang kerasa banget juga apa tone-nya kayak ending credit title ya. Ending credit title film-film gitu. Iya. 10 lagumu udah kita selesaikan. Yeay. 2 jam nih ya. 2 jam pas ya, apa aku bilang tadi? Padahal albumnya 30 menit ya. 30 menit. 2 jam gimana tuh? Ngomongnya banyak banget kita ya. Udah pada ngantuk juga tuh pada. Iya. Tapi aku lihatin dari tadi masih banyak yang nyapa terus sih dari tadi. Aku cukup happy sih, banyak yang berinteraksi di sini. Itu which is banyak juga yang kangen sama kamu Mon, dan kebetulan juga momennya adalah kamu juga sedang dalam suasana ulang tahun. Jadi aduh, aku sampai WhatsApp sama Adis wanita ulang tahun. Thank you loh kiriman kuenya. Iya sama-sama. Kata jadi ada timku yang juga di Jakarta kan, karena tim kita banyak yang masih pada kuliah, terus sekarang kan kuliahnya online kan, terus mereka juga ada yang balik ke kota masing-masing gitu loh. Terus yang di Jakarta ya tak mintain tolong cariin ini kue buat wanita gitu ceritanya. Terima Kamu kasih juga yang udah masih nonton sampai sekarang. Iya. Dan ucapan ulang tahunnya. Bertubi-tubi lagi ucapannya dari tadi. Iya. Makasih ya. Yang ngomongin yang itu yang komentarin lagunya dikit banget, yang lainnya happy birthday. Oh, iya. Yes, Monita emang lagi ulang tahun gitu, bertambah usianya. Waktu kita tinggal dikit sebetulnya, kira-kira tinggal ya sekitar 5 menit. Jadi obrolannya juga setelah kita tadi dengerin album, aku pikir di keadaan kita yang memang sedang dalam keadaan yang kurang baik ini, aku berharap album dari Balik Jendela menjadi sesuatu yang membawa angin segar lah buat keadaan yang baru ini. Oh, satu lagi pertanyaanku. Iya. Cover siapa yang kerjain? Oh, cover albumnya dikerjakan sama Rachel Ajeng. Teman-teman bisa langsung lihat tuh Instagramnya @rachelajeng.
salah satu ilustrator dan desainer yang sangat-sangat berbakat sekali. Jadi waktu aku lagi selesai ngerjain albumnya, ngelihat karyanya Rachel, langsung aku kontak dia. Rachel, coba dengerin album baru aku, kalau kamu tertarik mau nggak kita bikin project ini sama-sama, kamu kerjain cover album aku gitu. Kebetulan dia, kamu udah kenal sama dia sebelumnya ya? Udah. Cuma sebenarnya nggak kenal terlalu lama sih. Jadi begitu aku tahu dia ilustrator, pas banget pas aku lagi ngerjain album, ngeliat, waduh, apa ya, gaya ilustrasinya tuh, gambarnya tuh menurut aku feminin banget, elegan banget. Cuma nggak tahu ada apa ya, ada sisi deep gitulah, dalam. Dan Nggak tahu kamu ya. ketika kamu disodorkan, kamu pasti melalui proses yang dinamakan dengan asistensi mungkin ya, ACC segala macam gitu. Bagaimana pengerjaannya? Apakah cukup ribet, kamu cukup langsung kayak yang, wah gue suka banget nih sama yang ini gitu, atau gimana? Dari pertama dia kasih, aku udah suka banget. Cuma ada satu kali ini doang, apa maksudnya, ada hal yang pengen aku tambah gitu. Oh Jadi iya. Jadi Rachel dengerin albumnya, terus kita juga sempat ngobrolin. Dari Balik Jendela ini judulnya tuh inspired sama lukisannya Edward Hopper. Ada salah satu pelukis yang aku suka banget. Jadi aku tukar pikiran sama Rachel, terus aku kasih tahu judul albumnya, terus pelukis yang menginspirasi si judulnya ini. Terus akhirnya udah sama Rachel dikembangkan dengan dia dengerin lagu-lagunya. Terus jadilah cover yang sekarang gitu. Jadi nggak banyak. Dia hearing session duluan ya. Dia udah duluan deh sebelum album. Well, aku rasa udah cukup buat hearing sessionnya. Hah? Thank you banget. Thank you juga buat teman-teman Bits and Bobs. Sama, aku terima kasih banyak ya sama kamu Mon. Kamu sudah dapetin waktunya buat hearing session bareng sama kita. Terus salam buat Mbak Adis, salam buat Mas Walter juga. Ya, akan disampaikan. Salam buat suami. Nanti mungkin pasti aku akan ajak dia buat hal yang sama. Dia lagi ngerjain album juga tuh, lagi ngerjain lagu juga. Jadi boleh tuh ditengok. Oke, biasanya kalau obrolannya sama cowok lebih kemana-mana sih. Gitu ya. Voice talk soalnya. Kalau gitu aku harus nonton untuk mengawasi. Ya wes, Mon, terima kasih banyak ya atas waktunya. Sampai jumpa. Semoga kita segera berjumpa lagi. Amin, sehat terus semuanya. Ya, sehat terus semua ya. Dapat salam dari istriku sama Russell. Salam balik. Iya, bye-bye. Bye. Bye, sayonara ya. Sayonara. Bye. Oke. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Monita. Next week ada siapa? Ya tadi aku udah sebutin sih sebetulnya. Kita tinggal tunggu next week siapa. Salah satu temennya Monita juga. Tapi teman baikku. Hari Jumat masih ada nongkrong virtual. Kita bareng sama The Majors. Oke? Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dan stay selama 2 jam. See you.